Bagaimana kalau aku tahu suamiku selingkuh? Tapi aku tidak marah, tidak menangis. Aku memilih diam. Karena aku tahu waktu yang tepat akan membuat semuanya hancur dengan sendirinya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Syafnita. Cerita ini aku sampaikan dari sudut pandang seorang istri yang tidak berteriak saat disakiti, tapi memilih mengingat semuanya dengan sangat jelas. Kalau kamu pernah dikhianati, mungkin kamu akan mengerti kenapa aku melakukan ini. Semuanya berawal dari hal kecil, sebuah dasi. Tidak ada yang aneh sebenarnya. Tapi entah kenapa, hatiku terasa tidak tenang. Dia tetap seperti biasa, pulang, tersenyum, bicara seperlunya. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak langsung bertanya. Aku tidak ingin jawaban, aku ingin kebenaran. Jadi aku memilih diam. Malam itu, saat dia tidur, aku memasang kamera kecil di rumah. Bukan karena aku gila, tapi karena aku tidak mau dibohongi lebih lama. Keesokan harinya, aku melakukan hal yang mungkin terdengar aneh. Aku mengembalikan dasi itu ke dalam lemari, pelan tanpa suara. Seolah aku tidak pernah menyentuhnya. Dan benar saja, dia tidak sadar. Dia memakainya, berdiri di depan cermin, rapi, sempurna. Seperti seseorang yang tidak pernah menyimpan dosa. Dan pagi itu, dia pergi. Tanpa tahu, hari itu adalah awal dari akhir semuanya. Aku duduk menatap layar, menunggu. Awalnya biasa aja, sampai akhirnya dia tidak pergi ke tempat kerja. Dia berhenti di suatu tempat, dan di sana ada seorang wanita cantik, percaya diri, dan terlalu dekat dengannya. Aku tidak berkedip, aku tidak menangis. Aku hanya melihat. Mereka berbicara, tertawa, seolah-olah aku tidak pernah ada. Lalu mereka masuk ke dalam mobil berdua. Dan disitulah hatiku seharusnya hancur. Tapi aneh, aku tidak merasa hancur. Aku merasa tenang. Karena akhirnya aku tahu. Dan saat seseorang sudah tahu kebenaran, dia tidak lagi takut. Dia hanya menunggu waktu yang tepat. Aku bisa saja menghentikan semuanya saat itu. Aku bisa menelponnya, berteriak, menangis. Tapi aku tidak. Aku biarkan mereka. Aku lihat sampai akhir. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyusun rencana. Bukan karena balas dendam, tapi karena untuk membuka semuanya. Aku mengambil ponselku. Aku menelpon bukan polisi, tapi media. Ada berita besar, kataku. Datang sekarang, bawa kamera. Lalu aku menelpon ibu mertua. Dengan suara panik, aku berkata, "Ibu, aku mohon ibu datang ke sini, ada pencuri dalam mobil." Lucu ya, kadang untuk mengungkap kebohongan, kita harus memakai kebohongan yang lain. Dalam hitungan menit, tempat itu mulai ramai. Orang-orang datang, kamera mulai menyala, siaran langsung dimulai. Semua orang percaya karena akan ada menangkap pencuri. Padahal yang akan mereka lihat adalah pengkhianatan. Di dalam mobil, aku tahu mereka mulai panik. Mereka mendengar suara di luar. Mereka mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa karena aku yang menguncinya. Akses mobil itu ada padaku. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasakan bagaimana rasanya tidak punya kendali. Aku mendengar suara mereka panik, saling menyalahkan. Wanita itu berteriak, takut karirnya hancur. Suamiku yang dulu terlihat kuat, sekarang hanya bisa diam.
Di luar aku berdiri, tenang, melihat semuanya, tanpa air mata, tanpa teriakan. Karena hari itu aku tidak lagi menjadi korban. Aku menjadi orang yang membuka semuanya. Hari itu aku belajar aku tidak kehilangan dia. Dia yang kehilangan aku. Kepercayaan itu sekali rusak tidak akan pernah kembali sama. Dan pengkhianatan tidak selalu dibalas dengan marah. Kadang dibalas dengan diam dan satu momen yang menghancurkan segalanya. Kalau kamu pernah di posisi seperti ini, atau sedang berjuang dengan luka yang tidak terlihat, ingat satu hal, kamu tidak sendiri. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Karena di sini kita belajar dari luka tanpa harus mengalaminya sendiri. Semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.